Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'watan ilal huda wad dalalata 'alal khair wan nasihatu lil muslimina min afdhalil ghurabati wa ahammul muhimmat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil miqati amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah di dalam kesendirian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekelibat tentang bercerita tentang Taregah Naqsyabandiyah, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa datangnya Tarekat Naqsyabandiyah melalui al-ulama al-arif billah Sayyid Bahauddin An-Naqsyabandiyah. Beliau yang dilahirkan di Qasr al-Irfan, yang mana beliaulah adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memegang amanah yang luar biasa. Sehingganya amanah semacam itu tidak mungkin Allah letakkan di dalam hati seseorang atau Allah pilih di antara makhluknya, terkecuali Allah telah memilih di antara mereka orang-orang yang memang pantas untuk mengemban tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka. Sehingganya kita mendengar banyak peristiwa dari mereka aslafun salih, orang-orang yang datang setelah kita, orang-orang yang jauh datang sebelum kita. Mereka senantiasa memberi kabar, sehingganya banyak kita dapati di kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran akan datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula setelah sepeninggal baginda Rasul, mereka para ulama pula menceritakan keadaan dan orang-orang yang akan datang setelah mereka, sebagaimana akan datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya para nabi-nabi yang lainnya. Kita mengenal Syekh Bahauddin An-Naqsyabandiyah. Ketika beliau sebelum dilahirkannya, ada sebuah kisah yang diterangkan dari salah satu muallif kitab, Syekh Abu Daud Al-Kulali. Beliau menceritakan di dalam kitabnya, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya beliau berkata kepada muridnya, akan datang kepada kita tiflan, atau istilahnya bagi kita adalah seorang anak, waja'alhu waladan li. Beliau berkata, akan aku jadikan anak ini sebagai anak angkatku kelak. Wa yubashshiru bi muridihi. Beliau berkata, memberikan kabar baik kepada seluruh muridnya, sesungguhnya akan datang di antara anak yang akan lahir setelah ini, sayakuna imaman fi zamanihi. Dia akan menjadi seorang imam yang luar biasa pada zamannya kelak. Sehingganya benar apa yang dikatakan oleh Syekh Babas Samasi. Beliau berkata, apakah kalian mencium bau aroma yang semerbak ketika melewati yang namanya Qasr al-Irfan? Maka muridnya menjawab, ya wahai guru, kami mendengar, kami mencium aroma yang semerbak ini. Lalu semakin mendekati hari kelahiran Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, aroma itu semakin kuat. Aroma harum yang semerbak semakin kuat di antara mereka yang menciumnya. Lalu setelah dilahirkannya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, sebagaimana yang dilanjutkan dalam riwayat, datanglah kakek beliau untuk mengantarkan beliau berguru di Samasi. Maka beliau dipergurukan kepada Syekh Babas Samasi dan dipilih, dididik sebaik-baiknya oleh 3 orang pendidik. Yang pertama adalah Syekh Abdul Karim Al-Ghajdawani. Sehingga Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdawani, beliau adalah orang pula yang termasuk mendidik Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Yang kedua adalah guru Syekh Babas Samasi, dan yang ketiga adalah di antara mereka Syekh Amir Khulal. Mereka adalah orang-orang yang berjasa mendidik Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Sehingganya patutlah di antara kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikatkan diri kita kepada yang namanya taregah. Karena Syekh Bahauddin pernah dipertanyakan
Di antara mereka pernah bertanya kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Dalam Syekh Abdul Halim di dalam kitabnya, syarah dari salah satu kitabnya, beliau pernah menceritakan pertanyaan orang yang bertanya kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Ya Syekh, ma huwa tariqah? Apakah itu yang dinamakan dengan tariqah? Maka Syekh Bahauddin mengatakan, al-khalwah fil kathir, yaitu orang-orang yang merasa kesendirian di dalamnya sedangkan ia beramai-ramai. Maksudnya adalah orang yang merasa bahwa dia harus merasa sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun keadaannya masih di antara banyak-banyak orang yang lainnya. Lalu apa lagi yang dimaksud dengan namanya tariqah, wahai Syekh? Maka Syekh Bahauddin mengatakan, dari yang pertama al-khalwah fil kathir wa tawajjuh ila Allah wa tawajjuhul jasad wa tawajjuhul batin ila al-haq, yaitu menghadapkan kebatinan kita, hati kita, niat kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wadh-dhahiru ilal khalqi. Maksudnya adalah kezahirannya, jasadnya secara jasmania ia hadapkan kepada manusia. Berapa banyak di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah pilih. Ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun hakikatnya ia adalah orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kita lihat merasa rendah di hadapan mata manusia, namun sesungguhnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, berapa banyak orang yang merasa tinggi di hadapan manusia, namun hakikatnya orang tersebut adalah orang yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Bahauddin menerangkan bahwa al-khalwa fil kathir wa tawajjuhul batin ila al-haq wa adh-dhahiru ila al-khalqi. Yang zahirnya bersama manusia, ia tetap. Kenapa? Syekh Bahauddin mengambil langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah lantunkan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang datang di dalam surat Nur ayat 37. Allah menyebutkan di dalamnya rijal, orang yang dikatakan dalam Al-Qur'an surat Nur ayat 37. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ini yang bunyinya ar-rijal, seorang laki-laki. Kalau dikatakan, ditafsirkan di dalam tafsir Jalalain, dikatakan rijal adalah jamak daripada rajul, orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, mereka orang-orang yang tidak berpengaruh di dalam jualannya, di dalam perniagaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali di dalam diri mereka adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ulama-ulama kita yang mengemban perjalanan di dalam berniagaannya, namun ia tidak pernah lepas dari yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap bahwa berapa banyak orang yang mengejar dunianya tanpa ia ingatkan kembali akhiratnya yang lebih utama, bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah, tidaklah seorang dapat mencintai kedua belah pihak sebagaimana orang yang memiliki kedua istri, maka kecintaannya akan mencondong berberat sebelah di antara keduanya. Jadi tidak mungkin kita dapat mencintai dunia kita, lalu kita pula mencintai akhirat kita. Namun, mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup di dunia ini tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula senantiasa tetap diingatkan kepada Allah di setiap keadaan kita. Entah kita di dalam keadaan berjaya kita, atau kita di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka perbanyaklah di dalam diri kita beristighfar dan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah perantara kita untuk kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diri kita bersih, diri kita dalam keadaan suci, diri kita kembali dalam keadaan ingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit saja hari ini yang bisa saya sampaikan agar senantiasa menjadi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.